Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Para pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmatnya, diberikan kesehatan, keafiatan, kekuatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas ibadah sampai saat ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramadan merupakan bulan yang sangat mulia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, lis-shaimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagi orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, dua kesenangan. Kesenangan yang pertama di saat dia berbuka puasa. Kesenangan yang kedua di saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan kita sekalian alam. Bagi kita umat Islam, barangkali di saat berbuka merupakan suasana yang sangat menggembirakan. Karena kita dalam keadaan kehausan, kita dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan lemah. Itulah yang merupakan kegembiraan yang dikatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makan dan minum barangkali sudah biasa bagi kita, setiap hari kita makan dan minum. Tetapi di saat berpuasa berbeda. Kenapa? Di saat kita berbuka puasa, tubuh kita menjadi lunglai. Kita merasa kehausan. Tubuh kita lemah, seakan-akan tidak berdaya. Di saat Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebolehan untuk berbuka puasa, disitulah kita merasakan kesenangan itu. Karena kita mengerti bahwasanya kita ini tidak memiliki daya dan upaya. Disitulah puncaknya pertemuan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bertemu dengan Allah, tetapi dia ingat bahwa hamba ini sangat lemah. Siapa yang memberikan rezeki kepada kita? Siapa yang memberikan minum kepada kita? Siapa yang memberi makan kepada kita? Maka orang beriman kenal tidak ada yang lain kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita sebuah bacaan, sebuah amalan. Ya azim, ya azim. Wahai Tuhan yang maha agung, wahai Tuhan yang maha besar. Anta ilahi, engkau adalah Tuhanku. La ilaha ghairuk, tidak ada Tuhan selain engkau. Ighfir li dzambal azim, ampunilah dosa hamba yang sangat besar. Fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim, tidak ada yang dapat mengampuni dosa yang besar kecuali Allah yang maha besar, yang maha agung, yang maha mulia. Itulah puncak daripada kesenangan di saat berbuka. Seorang hamba dia paham, dia mengerti bahwa dia tidak ada daya dan upaya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang memberikan rezeki kepada kita. Sebagaimana juga kita sembahyang puncaknya adalah di saat sujud kita terakhir. Kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika nisfu Sya'ban beliau sembahyang salat di Baqi'? Siti Aisyah kebingungan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak berada di rumah. Beliau cari-cari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau sedang berada di Baqi' dan dalam keadaan sujud. Beliau meminta akan ampun kepada Allah bagi umatnya
agar umat beliau tidak ada yang masuk neraka. Ini sujud terakhir. Begitu pula kepada kita ketika sembahyang 5 waktu, pastilah sujud yang terakhir itu menjadi puncaknya hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. As-salatu mi'rajul mu'min. Sebagaimana pula orang melaksanakan ibadah haji, puncaknya adalah wukuf di Arafah. Kita sering mendengar ada tukang bakso naik haji, tukang beca naik haji puluhan tahun. Puluhan tahun sudah ini mengumpulkan uang untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Betapa bahagianya, air mata berlinang. Di wukuf di Arafah terkumpul semua negara. Tidak ada perbedaan anak orang yang kaya, ada orang yang miskin, mana pejabat, mana rakyat biasa. Semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan pakaian yang putih. Itulah puncak, seakan-akan mereka berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia kesenangan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha jamil. Tuhan itu sangat indah. Yuhibbul jamal, suka dengan keindahan. Tidak ada nikmat yang paling besar selain daripada bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Umat Islam, umat yang beriman akan melihat dengan zat Allah yang laisa kamitslihi syai'un nanti ketika dia berada di dalam surga. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak bertempat di dalam surga. Allah menghendaki orang yang beriman bisa melihat dengan zatnya yang sangat mulia, yaitu di dalam surga. Itulah pertemuan seorang hamba yang paling menyenangkan, mengalahkan segala kenikmatan-kenikmatan surga. Ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, yang selama ini, selama hidupnya tidak pernah dia sama sekali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah maksud Rasulullah, lis-shaimi farhatani, farhatun inda liqa'i rabbih, farhatun inda iftarihi, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Demikianlah, semoga bermanfaat tausiah ini bagi kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.